Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi. Semoga kegiatan yang sangat manfaat ini dapat membawa barokah bagi kita, baik saya yang berada di studio ini maupun para pemirsa dan penikmat Malang TV yang berada di rumah masing-masing. Pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya umat Islam Malang Raya, agar kita senantiasa berupaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah kita ini akan menyebabkan kelak kita bisa selamat di akhirat, dan tentunya untuk kebahagiaan kita bersama tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, kita mengenal Allah sebagai Tuhan bagi umat Islam. Dia adalah zat yang maha kekal dan abadi. Dia Allah SWT adalah pencipta seluruh makhluk yang ada di semesta alam ini. Itu keyakinan kita yang tidak tergoyahkan. Allah menciptakan kehidupan kita. Allah menciptakan diri kita. Allah menciptakan alam semesta. Ini karena memang Allah adalah Sang Khalik yang Maha Pencipta. Ma'asyiral muslimin dan penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, dan kita harus yakin itu. Dan di dalam satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya segala sesuatu, artinya makhluk ciptaan Allah itu sama sekali tidak serupa dengan Allah, tidak sama dengan Allah. Berarti Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya, karena Allah adalah zat yang maha mencipta. Wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar serta maha mengetahui. Ini ayat yang membatasi kita agar benar-benar kita yakin. Harus kita ini yakin bahwasanya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan kita tidak sama dengan zat yang menciptakan kita. Keberadaan Allah harus kita benar-benar yakin. Dengan adanya alam semesta ini, itu pertanda bahwa Allah itu ada. Tuhan kita ada. Dan Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah lengah. Selalu mengetahui gerak apa yang dilakukan oleh makhluknya, termasuk kita. Sehingga kalau kita tidak beribadah kepada Allah, pasti Allah akan murka kepada hambanya yang tidak menyembah dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, konon ada seorang ateis. Ateis itu adalah orang yang tidak yakin adanya agama apapun, dan tidak yakin adanya Tuhan. Itu namanya ateis. Suatu saat si ateis ini bertemu dengan seorang syekh, yaitu ulama dari kalangan umat Islam. Kemudian si ateis ini bertanya, "Wahai syekh, apakah engkau menyembah Tuhan?" Maka dijawablah oleh syekh, "Benar, aku menyembah Tuhan Allah." Kemudian si ateis ini bertanya, "Apa engkau yakin bahwa Tuhan atau Allah yang kau sembah itu ada?" Maka dijawab oleh syekh, "Ya, aku yakin." Si ateis bertanya lagi, "Apakah engkau, wahai syekh, bisa membuktikan tentang keberadaan Allah itu?" Maka dijawablah oleh syekh, "Nah, begini, kalau engkau melihat alam semesta ini ya, misalnya langit ya, atau bumi, atau misalnya lautan, nah itu namanya makhluk. Keberadaan alam semesta inilah
itu dari wujud penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menciptakan makhluk hidup alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu jawaban si Syekh. Dan Tuhan yang Maha Esa yang aku sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi si ateis ini tidak demikian saja mau menerima. Dia mengatakan, aku ingin bukti konkret. Kalau memang betul-betul Syekh ini mempunyai Tuhan yang mengatur alam semesta, maka oleh Syekh, baik, engkau harus ikut aku ke Tanah Lapang. Nah, setelah keduanya berada di Tanah Lapang, maka Syekh ini mengambil jarum satu kotak. Adapun sifatnya jarum itu yang ujungnya lancip, ya, kemudian pangkalnya ada lubangnya. Ya. Kemudian Syekh ini meletakkan jarum dua buah ini. Nah, jarum lancipnya di sini misalnya ya, pangkalnya di sini. Kemudian oleh Syekh ini dirangkai. Jadi jarum yang kedua dimasukkan di dalam lubang pangkal jarum yang pertama. Kemudian Syekh bertanya, "Hei, si ateis, kalau kamu menemukan ada jarum di Tanah Lapang dengan formasi semacam ini, menurut kamu ini ada yang ngatur atau terjadi dengan sendirinya?" Maka oleh si ateis dikatakan, ya mungkin ada yang ngatur, juga mungkin terjadi dengan sendirinya, tidak sengaja. Baik, akan saya susun 4 jarum, kata Syekh tadi itu. Maka Syekh mengambil 4 jarum dengan formasi yang saling dimasukkan. Jadi zigzag gitu ya, seperti Z. Ini ujung, ya, kemudian ini pangkal. Dimasukkan lagi ujung, pangkal, saling terkait, masuk di lubangnya masing-masing. Katanya Syekh, kalau engkau menemukan 4 jarum semacam ini, ya, kira-kira sengaja atau tidak? Kata si ateis mengatakan, ya mungkin sengaja, mungkin tidak. Kan kita tidak tahu terjadinya demikian. Baik, kalau demikian kata Syekh, ini jarum satu kotak, tolong engkau susun zigzag, tapi syaratnya setiap ujung jarum masuk kepada pangkal lubangnya jarum yang lain. Nah, begitu sampai 10 ternyata gagal. Masuk ke 10 yang urutan pertama ini lepas. Masuk ke 11 urusan ketiga lepas. Belum sampai 1 kotak, si ateis mengatakan, wah tidak mungkin Pak kalau demikian masukkan. Nah, katanya Syekh, hai ateis, kalau misalnya kamu temui jarum itu, ya, ternyata susun rapi betul-betul, zigzag gitu sampai panjang. Ya mungkin dilem atau apalah gitu. Menurut kamu, susunan jarum ini disengaja atau ada yang memasangnya atau terjadi dengan sendirinya? Maka kata si ateis mengatakan, loh kalau sudah panjang zigzagnya apalagi 1 meter, pasti ada yang ngatur. Oh diatur aja masih lepas. Ya. Berarti yang mengatur ini adalah orang yang betul-betul faknya, betul-betul ahli di dalam pengaturan itu. Katanya Syekh dan ulama Islam itu mengatakan, lihat Pak, matahari setiap pagi terbit dari timur dan tenggelam di barat, tidak pernah lepas, tidak pernah bergeser, jamnya tetap. Kalau malam hari ada bulan, andai kata tidak ada awan, pasti kelihatan. Dengan perubahan yang 1 bulan penuh ini tetap istiqomah. Terus menurut Anda semuanya ini terjadi dengan sendirinya atau ada yang mengatur? Lihat ekosistem yang ada di dunia ini, semuanya ada manusia, ada hewan, ya, di hutan ada beberapa binatang yang mereka hidup dengan alamnya, semua tumbuh-tumbuhan yang demikian ini bagus. Terus memang terjadi dengan sendirinya atau ada yang mengatur? Maka si ateis mengatakan, ya ada yang mengatur lah tentunya. Nah, yang mengatur itulah yang kami yakini, kata Syekh ini, adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi alam semesta, yaitu zat yang kekal abadi. Para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, kisah ini sungguh sangat bagus untuk kita pahami, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah SWT yang menciptakan alam semesta sekaligus mengaturnya sejak diciptakan sampai kelak dikehendaki oleh Allah SWT. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, tentunya pembahasan ini masih berlanjut dan lebih menarik lagi pada segmen berikutnya, tapi kita lihat yang satu ini.
Tadi sudah kita bahas tentang masalah Allah adalah Zat yang Maha Pencipta yang kita sembah, Zat yang Maha Esa, dan kita yakini bahwasanya Allah SWT itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ringkasnya, kalau misalnya ini ya, di Malang ini kan tempatnya banyak produk-produk asli Malang. Kalau saya sebutkan misalnya tempe Malang itu kan banyak yang tahu ya. Nah, untuk mempermudah gambaran itu, kalau sebut saja seorang produsen tempe itu, namanya Pak Sulaiman misalnya. Dia ini pembuat tempe asli Malang. Setelah beliau membuat dan tempenya jadi, kemudian tempenya dijual. Pertanyaan sekarang, kalau ada bertanya, apakah sama antara Pak Sulaiman pembuat tempe dengan tempe buatan Pak Sulaiman? Apakah sama atau serupa? Tentu enggak kan? Kalau ada orang mengatakan bahwasanya Pak Sulaiman itu serupa dengan tempe dan tempe serupa dengan Pak Sulaiman, ini tidak masuk di akal. Dalam logika jelas ditolak. Demikian juga itu ibarat yang paling mudah kalau kita harus memahamkan pada diri kita tentang Allah. Allah itu adalah tidak sama dengan makhluknya. Nah, walaupun ada firman Allah misalnya tentang ayat-ayat seperti dalam Al-Quran dikatakan Yadullah atau Ainullah, masuk juga di dalam hadis-hadis Nabi. Arti Yadullah itu tangan Allah, Ainullah itu mata Allah, ya, Rijulullah itu kaki Allah. Itu tidak bisa diartikan tekstual, letterlek atau harfiah. Maka kalau ada ayat atau hadis menerangkan tentang Yadullah, tangan Allah, itu bukan berarti Allah punya tangan seperti tangan manusia kita ini, ya. Maka Yadullah bisa difahami sebagai kekuasaan Allah. Kalau Ainullah, mata Allah adalah penglihatan Allah yang melihat kita semua, memperhatikan kita semua. Demikian yang harus kita fahami, karena tadi ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu ciptaannya, dan segala sesuatu ciptaannya tidak sama dengan Allah. Para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, konon tatkala saya sedang belajar agama ini ya, saya belajar alhamdulillah di Mekah Al-Mukarramah atau Saudi Arabia. Itu saya masuk tahun 1983, saya pulang 1991. Ada satu wilayah di sana, di Saudi Arabia, namanya Najd. Nah, di Najd itu ada kelompok yang aneh cara memahaminya. Kalau mendapatkan firman Allah atau hadis Nabi Muhammad SAW tentang Yadullah misalnya, itu diartikan ya Allah punya tangan seperti tangan kita. Rijulullah itu bukan kekuasaan Allah, wilayah keagungan Allah, tapi betul-betul persis. Bahkan salah seorang dari mereka suatu saat ceramah di atas mimbar, kemudian turun dari mimbarnya setelah selesai. Dia mengatakan, hakadha yanzilu rabbuna kanuzuli hadha. Demikianlah Allah turun ke langit itu seperti kita turun. Padahal ini hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwa rahmat Allah itu turun ke langit. Nah, ini ya, langit yang tampak dari bumi namanya Sama'ud Dunia di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, itu Allah menurunkan rahmatnya ke langit bumi untuk dibagikan kepada seluruh alam semesta. Itu keyakinan kita. Tapi kelompok ini yang dulu dimotori oleh namanya Ibnu Abdul Wahhab, itu dari Najd sana ya. Nah, itu mengatakan ya Allah turun seperti turun kita. Yanzilu rabbuna kanuzuli hadza. Allah turun persis seperti kita turun dari mimbar ini. Lah, ini pemahaman yang salah ya di dalam konteks keislaman kita. Nah, kalau kelompok ini menerjemahkan ayat kullu syai'in halikun illa wajha, ini firman Allah ya, itu tentu akan rusak jadinya. Sebelumnya saya terjemahkan mengikuti pemahaman umat Islam dan para ulama seluruh dunia. Arti kullu syai'in halikun illa wajha itu dalam bahasa Indonesianya adalah segala sesuatu, maksudnya makhluk hidup itu ya, halikun kelak di hari kiamat pasti akan rusak. Illa wajha, kecuali zat Allah. Itu di dalam
kaidah Al-Quran yang kita pahami. Jadi kalimat wajha itu diterjemahkan sebagai zat Allah. Sedangkan kelompoknya Ibnu Abdul Wahab ini dikatakan wajah Allah ya wajah bikinan ini seperti wajahnya manusia. Maka tatkala dia secara tekstual atau zahir ayat, ya, harfiah, tekstual, letterlet menerjemahkan ayat kullu syai'in halikun illa wajha, itu mempunyai arti segala sesuatu makhluk hidup di alam semesta ini kelak akan rusak illa wajha, kecuali cuma wajahnya Allah saja. Ini kan runyam jadinya. Nah, kalau ada ayat atau hadis yadullah, tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Sedangkan kelak menurut keyakinan mereka ini yang abadi itu cuma wajahnya Allah saja, berarti tangannya Allah rusak. Ini yang tidak bisa diterima oleh akal. Perutnya Allah juga rusak dong, kakinya Allah rusak dong, tinggal wajahnya saja. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena itu, ma'asyiral muslimin dan penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, kita harus kembali mempelajari ajaran Islam itu dari sumber yang benar. Ya, jangan salah ambil bahwasanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak berada di Indonesia ini benar-benar mengajarkan kepada kita pemahaman ayat kullu syai'in halikun illa wajha, itu artinya segala sesuatu besok di hari kiamat pasti akan rusak kecuali zat Allah. Ya, ini yang harus kita pegang. Karena zat Allah itu tidak sama dengan makhluk, sebagaimana ayat yang pertama tadi saya terangkan, laisa kamitslihi syai'un, segala sesuatu itu tidak serupa dan tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih banyak waktu untuk mempelajari agama kita ini dari sumber yang benar. Banyak dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah, ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, para kiai Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang harus kita pegang agar keyakinan kita benar-benar mantap kepada Islam ini. Para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, pembahasan belum selesai, jangan pergi kemana-mana. Setelah yang satu ini kita lanjutkan. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, tadi dalam pembahasan saya sebelumnya, saya merangkan ada kelompok di Najd yang menerjemahkan firman Allah tidak sama dengan fahamnya umat Islam seluruh dunia. Itu namanya kelompok Mujassimah kalau di dalam bahasa Islam. Arti Mujassimah yaitu kelompok yang menisbatkan jisim atau tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini tidak sesuai dengan akidah kita umat Islam. Nah, para penikmat yang dirahmati oleh Allah, saya punya buku. Judulnya itu Kecuali Ali. Ya, karangan Abbas Rois Kirmani. Ini isi buku serupa dengan apa yang saya terangkan di Najd tadi, tapi berbeda. Kalau ini keyakinan sebagian kelompok yang ada di Karbala. Sedangkan Karbala itu adalah satu kota di negara Irak. Irak itu dulu kan presiden yang paling terkenal adalah Saddam Hussein. Ya. Nah, di sana ada kelompok yang memahami ayat kullu syai'in halikun illa wajha, yang arti menurut kita umat Islam segala sesuatu itu pasti akan rusak. Tapi buku ini menerangkan lain. Ya. Illa wajha adalah kecuali zat Allah, kan gitu kan tadi ya, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu di dunia sampai makhluk-makhluk apa-apa di alam semesta ini pasti akan rusak illa wajha, kecuali zat Allah. Itu kita memahaminya. Tapi buku ini lain, diganti, dirubah ayat itu menjadi kullu syai'in halikun illa ali, segala sesuatu di alam semesta ini pasti akan rusak illa Ali, kecuali Ali. Ini terjemahannya. Jadi kalimat kecuali Ali bukan tidak ada artinya, tapi dari gubahan ayat yang dirubah oleh sebagian kelompok di mana tadi Karbala. Ya, nah, itu mereka dikenal sebagai orang-orang Imamiyah atau Ja'fariyah, gitu ya.
Ini jelas berbeda dengan kita umat Islam. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kelompok ini berbeda. Imamiyah ini justru menyembah Ali bin Abi Thalib. Karena dia mengatakan kullu syai'in halikun illa Ali. Segala sesuatu ini pasti akan rusak kecuali Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Tuhan mereka. Padahal tahu enggak kita siapa Ali bin Abi Thalib? Beliau adalah menantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan mendapatkan putri dari Nabi, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan sekaligus Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah keempat bagi umat Islam. Tapi diklaim sebagai Tuhan oleh orang-orang Karbala atau orang-orang Imamiyah. Yang jelas mereka ini tentu tidak seperti kita umat Islam yang menyembah Allah, tapi mereka justru menyembah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang jelas tidak tepat untuk kita ikuti, dan mudah-mudahan kita waspada terhadap aliran-aliran sesat semacam demikian ini. Para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, lain ladang, lain belalang katanya. Saya punya lagi buku, ya, judulnya Lobang Hitam Agama. Ini saya beli di Gramedia. Ya, ini karangan orang Indonesia. Di dalam buku ini, kalau misalnya kita tanya, apa atau bagaimana cara Anda menerjemahkan ayat kullu syai'in halikun illa wajha, itu pada halaman 65 justru dinyatakan demikian oleh pengarangnya, bahwa Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam itu adalah jerat-jerat yang dipasang oleh bangsa Quraisy. Jadi menurut buku Lubang Hitam Agama, Al-Quran itu bukan firman Allah. Al-Quran yang 30 juz itu bukan firman Allah, tapi buatan orang Quraisy konon ini, mudah untuk menjerat seluruh bangsa di dunia ini agar berkiblat kepada Quraisy. Itu maksudnya. Maksud si penulis ini. Padahal kita kan enggak. Al-Quran 30 juz itu adalah benar-benar firman Allah yang harus kita amalkan sebagai umat Islam. Sedangkan ayat kullu syai'in halikun illa wajha, yang artinya segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali zat Allah, adalah satu ayat di dalam Al-Quran itu sendiri, termasuk firman Allah. Nah, para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah mengetahui demikian rupa ini pemikiran yang salah, dalam buku ini mengikuti pemikiran yang bebas, tidak mau terikat oleh agama, tidak mau terikat oleh Al-Quran, tidak mau terikat oleh hadis Nabi, tidak mau terikat oleh fatwa para ulama salaf. Ya, ini adalah orang-orang liberal yang mereka berkiblat kepada orang-orang orientalis barat. Yaitu orang-orang orientalis barat adalah mereka dari barat mempelajari ajaran Islam bukan untuk diamalkan, tapi menurut mereka dicari kesalahan-kesalahan dalam standar mereka, bukan standar umat Islam. Ini kan konyol jadinya. Artinya orang tidak pernah mengaji Al-Quran itu bagaimana isinya, menurut keyakinan umat Islam bagaimana, ya, menurut Nabi Muhammad bagaimana, tapi mempelajari dari luarnya saja, kemudian sudah berani untuk menentukan ini dan itu atau apalah di dalam Al-Quran. Ini yang jadi problem umat Islam. Nah, para penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, untuk itu mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, handetolan kita, masyarakat kita. Kemudian jangan lupa di dalam keseharian kita, mari kita tanamkan akidah dan juga amalia kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita bersama dengan keluarga kita. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu penikmat Malang TV di rumah sedang menonton, di samping kita menonton bersama-sama, tapi kita juga harus zikir kepada Allah. Hati kita berikan kepada Allah, menghamba kepada Allah. Itu yang semestinya. Di samping itu juga harus kita bina dan kita bimbing hati kita ini agar cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu kita jangan sampai mengabaikan ajaran para ulama yang ada sekitar kita.
ada dai-dai kita, termasuk Dai Malang TV ini ya, dan juga para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penikmat Malang TV yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.